Selamat siang, perkenalkan saya Rika. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang penginderaan jauh sistem intermal, mikro, dan radar. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang penginderaan jauh sistem intermal. Pada penginderaan jauh sistem intermal, untuk mengukur atau merekam suhu pancaran berbagai benda digunakan sensor dua jendela atmosfer. Panas dapat berpindah dari satu tempat ke tempat lain dengan melalui 3 cara, yaitu konduksi, konveksi, dan radiasi. Konduksi adalah perpindahan panas melalui interaksi antara molekul. Contohnya adalah perpindahan panas yang terjadi bila kita merebus makanan. Panasnya merambat dari atas ke bawah sedikit demi sedikit melalui interaksi melalui yang direbus tersebut. Yang kedua, konveksi, ialah perpindahan panas yang terjadi atau terbawa oleh benda panas yang terjadi atau oleh benda panas yang berpindah tempat. Contohnya ialah panas pada air yang direbus atau pada udara panas air maupun udara yang panas menjadi ringan dan bergerak ke atas. Di situ ia sambil memberikannya kepada air atau udara di bagian atasnya. Yang ketiga, radiasi atau pancaran ialah perpindahan panas di dalam bentuk gelombang elektromagnetik. Sebagai contohnya ialah panas matahari yang dipancarkan ke segala arah dan sebagian daripadanya mengarah mencapai permukaan bumi. Berbeda dengan konduksi dan konveksi. Yang berpindah panasnya memerlukan penghantar perpindahan panas radiasi dapat berlangsung melalui ruang hampa. Selanjutnya, ada 4 sifat termal benda yang mempengaruhi suhu bendanya. Yang pertama itu konduktivitas termal, kapasitas termal, kebaruan termal, lalu ketahanan termal. Jadi ada nilai pancaran benda pada suhu 20 derajat Celcius pada panjang gelombang 8 sampai 12. Yang pertama itu seperti contoh bendanya air. Nilai pancarannya yaitu 0,95. Lalu sensor dan cara kerjanya. Pada penginderaan jauh sistem termal, suhu pancarannya berasal dari objek di permukaan bumi dan mencapai sensor termal direkam oleh sensor tersebut. Ada keunggulan citra inframerah termal. Keunggulannya lebih banyak melakukan perekaman pada malam hari, yakni saat pancaran objek terbesar berarti menghilangkan sebagian kegelapan malam. Pengumpulan data tidak mungkin dilakukan dengan penginderaan jauh. Sistem fotografik dapat dilakukan dengan sistem termal yang hasilnya berupa citra non-fotografik, yakni inframerah, dan data dalam bentuk digital dapat merekam wujud tidak tampak mata, sehingga menjadi gambar yang cukup jelas, misalnya kebocoran pipa gas bawah tanah. Lalu ada rekaman citra inframerah intermal di Gunung Merapi. Dari citra dapat kita lihat medius, gelombang, dan aliran lava Gunung Merapi. Jadi ada berbagai warna yang ditampilkan. Di sini ada warna merah dan putih. Yang warna putih itu menunjukkan asap Merapi dan merah menunjukkan suhu permukaan yang sangat panas. Bidang penggunaan citra inframerah termal, yaitu di bidang bangunan seperti pertanian. Sasarannya itu sawah, jenis tanaman, penyakit tanaman, irigasi jenis tanah, dan kelembapan tanah, lalu sensus hewan. Yang kemudian
Dasar penginderaan jauh sistem gelombang mikro. Penginderaan jauh sistem gelombang mikro, baik asasnya maupun sensornya sama dengan penginderaan jauh sistem termal. Sensornya juga berupa radiometer dan penyiam benda utama, yakni pada panjang gelombang yang digunakan. Tenaga yang direkam sensor gelombang mikro bukan hanya tenaga pancaran yang datang dari objek, melainkan juga dari pancaran gas, atmosfer, pancaran gelombang oleh awan, pancaran dari permukaan bawah, dan pancaran tenaga dari permukaan yang dipengaruhi oleh sinar matahari, dan sinar dari angkasa luar, pancaran oleh atmosfer. Yang kedua, sensor dan cara kerja penginderaan jauh gelombang mikro. Sensor penginderaan jauh yang menggunakan tenaga pada gelombang mikro terdiri dari dua jenis, yakni radiometer dan penyiam. Kemudian, karakteristik, keunggulan, dan keterbatasan penginderaan jauh. Ada dua keunggulan citra gelombang mikro, yakni dapat beroperasi pada siang maupun malam hari, dan dapat menembus awan bahkan hujan. Hal ini penting bagi daerah lintang tinggi pada musim dingin, mana malam jauh lebih panjang daripada siang. Lalu penggunaan citra gelombang mikro. Penggunaan citra gelombang mikro antara lain untuk oceanografi, meteorologi, hidrologi, geologi, pemetaan, penutupan lahan dan penggunaan lahan, kelembapan tanah, dan pertanian. Walaupun tidak sebaik citra lainnya, citra gelombang mikro dapat digunakan untuk pemetaan lahan dan penggunaan lahan. Lalu, dasar penginderaan jauh sistem radar. Penginderaan jauh sistem radar merupakan penginderaan jauh aktif tenaga elektromagnetik yang digunakan terdapat pada sensor. Tanpa ini berupa pulsat bertenaga tinggi yang dipancarkan dalam waktu sangat pendek, yakni keunggulan dan keterbatasan sistem radar. Ada 6 keunggulan. Yang pertama itu kemampuan perekaman dalam segala cuaca, kemampuan untuk beroperasi pada malam hari, kemampuan liputan ke arah samping yang memanjang, kemampuan penajaman berwujud geologi, lalu distorsi geometriknya yang kecil, penyembunyian detail objek, yakni kamar resolusi spasial rendah sehingga baik untuk pemetaan daerah yang luas. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih.